2026. Apa kabar sesung setia semua? Saya Alexandra yang akan memandukan sesung setia pada kegiatan training hari ini. Adapun training apa yang kedua hari ini akan mengangkat tema membangun ikrar wajib dalam perbuatan, perkataan dan pikiran. Ikrar wajib dalam perbuatan, perkataan dan pikiran. Nah, sesung setia sesi berikutnya adalah filosofi ajaran Jingsi yang menekankan nilai kan'en, zunzong, ai. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kita sehari-hari. Nah, sesi ini akan dikemaskan melalui drama kecil keseharian dan kegiatan praktik, sehingga kita dapat lebih mudah memahami dan meresapi maknanya. Mari kita sambut tim yang akan membawa sesi ini. Poppy, Atika, Lina, Wida, dan Dora Setia, dan juga Edi dan Ali Susyok. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita berbicara tentang keberanian untuk bangkit, tentang kepedulian untuk menguatkan, tentang cinta kasih yang tidak ikut hanyut bersama air. Ketika air surut dan lumpur mulai mengering, yang benar-benar tinggal bukanlah kehancuran, melainkan jejak kasih, semangat kemanusiaan, dan cahaya kecil di setiap hati. Saat kami tiba di sana, yang paling susah bukan lumpur, tapi air bersih. Air bersih yang kita anggap remeh itu di sana sangat berharga. Air bersih untuk masak, untuk mencuci, untuk minum, gak ada. Di sana sangat kurang. Haus, boleh minta air ya? Boleh nih. Makasih Bu, makasih ya udah mau menunggu dengan sabar. Hormat bukan soal posisi. Hormat adalah ketika kita melihat kemerdekaan orang lain tanpa merasa lebih tinggi. Sepatu kami tenggelam. Tangan kotor, bahkan badannya lelah. Tapi yang paling berat adalah mereka datang tetap berkata terima kasih sudah datang. Nasinya enak dan hangat. Nah, maaf ya. Terima kasih sudah datang. Saya lama dari tadi. Maaf ya. Saya sadar yang bersungguh itu punya hanya mereka, bukan hanya mereka. Yang harus bersungguh itu kami.
dan Bersyukur bukan tentang punya banyak. Bersyukur adalah ketika dalam kekurangan hati masih bisa memberi. Dapur darurat, api kecil, peralatan seadanya. Tapi kami memasak seolah-olah untuk keluarga kita sendiri. Ini anak saya, kami lapar. Boleh minta makan? Sebentar ya Bu. Karena korban seperti keluarga kita sendiri. Duduk, gak bagus makan diri. Duduk. Mau lagi? Sedikit deh. Makan dong. Makasih ya. Masih mau katanya. Makasih ya Bu. Udah mau. Udah bapak belum makan. Iya. Rasa hormat terlihat dari cara kita memperlakukan makanan. Cinta kasih terasa dari cara kita menyajikannya. Ada satu hari saya merasa menangis. Tubuh dan hati memang sangat lelah. Tapi melihat relawan terus berdiri, tetap tersenyum. Cinta memang menular. Ketulusan juga membuat kita terus berjalan. Cinta kasih bukan tidak lelah. Cinta kasih adalah tetap melangkah meski lelah. Kami datang membawa bantuan. tapi pulang membawa pelajaran. Tentang hormat, Tentang rasa syukur dan tentang cinta kasih. air memang pernah meluap, namun hati kita tidak ikut tenggelam. Justru di saat-saat seperti inilah kita melihat cahaya itu. Cahaya kecil di dalam diri setiap insan yang memilih untuk menolong, memeluk, dan menguatkan. Bencana mungkin datang dan pergi, tetapi kepedulian adalah pilihan. Dan hari ini kita memilih untuk tetap peduli. Nama saya biasanya orang panggil saya Edi Laoshi. Jadi sebenarnya nama saya Yi Chontong. Ya, saya dari Cici School. Sebenarnya kita ada di satu itu ya, bikin drama. Jadi drama itu kita ada 4 orang di situ. Jadi saya salah satu. Jadi saya di sana pikir waktunya juga singkat. Jadi kita cepat-cepat saya ada inisiatif bikin skripnya. Habis saya terinspirasi dari Sisiong Su Zhen ya. Waktu di Xinfaxiang saya dengan dia ceritakan. Jadi di situ saya sudah rasain, Ciji memang ada bencana, memang secepat mungkin di situ Ciji. Ini satu.
Kedua, saya dengar Chun Fasiang itu Medan itu dia Suchen Sisiung nangis. Dia sampai omong sampai nangis. Jadi di situ ya, bagi saya sebagai guru, kita omong 慈悲itu ialah velasi ya. Velasi itu sebenarnya adalah bantu orang dari penderitaan. Ya, saya ingat betul waktu tahun pertama saya di Tzu Chi ada teacher training, itu ada satu sipo omong itu 教书教人教心，教心itu harus tangkap hati anaknya, ya orangnya begitu. Saya pernah ada pengalaman jadi guru TK. Jadi kalau kamu bisa tangkap hati anak itu, anak TK, dia senang sama kamu banget. Kamu mau apain, dia juga ikut, ikut ya. Jadi di sini ialah pertama, kita harus kasih orang rasain, ya. Kamu kalau lihat bencana di Aceh itu, kamu terasa bagaimana? Di sana korban itu, kamu sedih. Pertanyaan saya, bagaimana kamu bisa pikir korban di sana itu perasaan bagaimana? Dia butuh apa? Dia butuh kita loh. Bukan cuma kita bilang sedih, bye-bye dada. Bukan loh. Dia di sana loh, dia minta loh. Seperti tadi itu ada satu skrip di drama itu ya. Terima kasih sudah datang. Kalau tak salah ya, Suchen Sisiung ada omong loh. Di sana orang itu, di sana tunggu 2 minggu loh. Bisa bayangin nggak 2 minggu? Ya, di sana itu air bersih tidak ada, makan, minum itu ya, yang air lumpur ya, yang di atas itu untuk dipakai. Kita bisa bayangin nggak? Kalau kita bisa rasain, apa mereka rasain? Itu nextnya, seji bertindak. Kita pergi bantu orang. Itu relasi, bantu orang dari penderitaan. Nah, itu yang kita mau. Jadi saya ambil topik ini supaya bisa angkat relasi sesama. Begitu. Itu memang di drama itu ada satu itu ya judul ya. Kita bukan cuma cari satu drama simpan di situ aja. Memang ada isinya, intisarinya. Intisarinya seperti kita punya Tzu Chi sering ngomong 感恩尊重爱. Ya. Jadi dari situ kita itu ya bikin drama yang latar belakangnya ialah banjir, ya begitu. Ya. Kita Tzu Chi ya datang ke tempat TKP bencana ya. Kita lihat dari video itu kayaknya beli ya. Padahal kita terima lebih banyak. Kalau saya ini orang asing, ya orang Malaysia. Saya bahasa Indonesia juga kurang. Tapi saya beberapa bulan ini saya ada bikin mengamati satu kata. Terima kasih. Kita terima kasih. Jadi ini semua satu bulatan ya. Satu bulatan ya, bukan cuma terima ya. Kita kasih. Kita datang sini, terima. Nanti kita kasih. Ya, terima lagi, kasih lagi. Ya, saya rasa ini sangat indah. Ya. Zhou Zhongxue itu pentingnya. Kalau kita lihat Tzu Chi ya, banyak orang kalau lihat dia tersentuh. Nah, kata-kata ini penting. Kamu tersentuh nggak? Kalau tersentuh, next step itu kamu tolong pikirkan korban itu bagaimana perasaan. Dari situ, Zhou Zhongxue, mereka tak ngerti apa-apa teori, tapi mereka pikir Zhou. Seperti masa Chengnya ada satu kata ya, 做就对了。做的时候，最主要是对的事，你就做就对了。Jadi mereka bertindak aja, mereka tak takut, mereka berani. 做中学, ya, 学中学di sana baru ngerti, ya, bagaimana itu teori sama praktik gabung, itu ya. Jadi bagi saya ini ya satu transformasi batin, ya, transformasi batin ya. Itu inner transformation, itu penting banget. Jadi sebenarnya kita harus ajak. Jadi semua orang ya sama-sama bantu ya. Seperti kita ngomong relasi, kita bantu orang tadi. Selamat pagi sesiung-seci semua. Saya Vera. Hari ini saya akan mengajak sesiung-seci
Seje untuk lebih mengenal Master Cheng Ye. Nah, kalau Seje dengar dari nama Master Cheng Ye, nah menurut Seje, apa sih ada 3 kata yang terlintas di pikiran Seje itu apa? Compassion. Buddha Seji, oke. Cepet. Nah. Ini adalah tanggal lahir Master Cheng Ye dan beliau lahir di Taiwan dengan nama Wang Jinying. Master merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. 看到了，我就对慧林法师说：“是不是你带我向导师请求？我皈依导师。”他就跟我说：“你我师徒有缘，就是你皈依了以后，今天就是要受戒，你一定要记得。” 为佛教，为众生，即是欢喜入佛门啊！要挑起如来家业，为佛教，为众生。我心里一震默默地回答：我会，一定会为佛教，为众生。 Arti seji, Seje masih ingat pada saat sosialisasi? Se artinya apa? Ji artinya apa? Arti kata seji memberi kebahagiaan dan menghilangkan penderitaan. Ini juga Master ajarkan pada kita ya, Seje. Di sini 4 prinsip ini adalah Cheng, ketulusan, Cheng, kebenaran, Sin, keyakinan, dan Se, kesungguhan hati. Ketulusan, jadi segala sesuatu itu harus berasal dari ketulusan hati dan dilakukan tanpa pamrih. Para sepuh Hijriah hidupnya mandiri, mereka tidak menerima persembahan. Master mengadopsi prinsip dari seorang guru Chen bernama Pai Chang, yaitu sehari tidak bekerja, sehari tidak makan. Master juga memiliki 3 resolusi. 3 resolusi ini tidak memohon tubuh yang sehat, hanya memohon agar pikiran selalu jernih. Kemudian tidak memohon segala sesuatunya sesuai harapan, hanya memohon agar selalu punya keberanian dan keuletan. Yang ketiga, tidak memohon tanggung jawab diringankan, hanya memohon agar kekuatannya selalu meningkat. Seji didirikan pada saat beliau berusia 29 tahun. Seji adalah impian anak muda masa itu ya, yaitu Master sendiri. Sedangkan kita juga sekarang generasi muda, apakah kita siap meneruskan semangat cinta kasih dari Master Seje? Ya. Jawabannya ada di hati Seje semua ya. Oke, mari kita genggam dengan baik jalinan jodoh istimewa ini, ubah perasaan haru Seje menjadi tindakan yang bermakna. Kantong puas sintong ya Seje. Seri saya sampai di sini dulu dan semoga kisah Master yang kita dengarkan hari ini dapat kita simpan di dalam hati dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba tanyakan ke diri kita sendiri, apa sih alasan kita ingin menjadi relawan suci? Ya. Terus ketika melakukan kegiatan relawan, sikap apa sih yang paling penting mesti dijaga? Kasih sayang tak berwujud, kasih sayang terasa indah, kasih sayang
hasrat hati kita, semoga semua. Perkenalkan, nama saya Rafael dari Suci School. Untuk sikap apa yang paling penting kita jaga, pertama itu sikap kita itu bisa merasa diri kita diandalkan bagi diri kita sendiri atau untuk bagi orang lain. Lalu yang kedua itu adalah sikap empati, di mana kita bisa mempunyai rasa untuk membantu orang lain, untuk membantu sesama. Lalu yang paling penting adalah kita bisa berdampak positif bagi diri kita sendiri dan bagi sesama. Itu saja dari angka sebelah kanan. 6 tambah 3 9. 5 tambah 4 juga 9, ya. Setiap orang itu punya cara pandang yang beda-beda. Ya, ketika kita melakukan kegiatan kerelawanan, banyak hal kecil-kecil yang perlu diperhatikan untuk menjamin lancarnya kegiatan ini, karena relawannya banyak, orangnya juga banyak yang akan dibantu, ya, sehingga persepsi orang itu beda-beda. Dan di situ kita melatih tuh. Ya, kita mesti tahu dulu setiap orang beda-beda, datang dari latar belakang yang beda. Ya, jadi kita mesti melatih menghargai. Menghargai itu datang dari mana? Kita bersyukur dulu. Ya, kalau kita nggak bersyukur, kita datang di Seci, ya susah. Karena kita cuma merasa, saya datang buat ini kok, buat kasih-kasih orang kok. Gitu, ya. Ayo, kamu nggak coba senyum dulu deh. Perkenalkan, saya Adam dari Suci Hospital. Mungkin kalau penderitaannya kita lihat pengalaman saya di rumah sakit, ya. Saya seorang fisioterapi, jadi kita sering melihat orang sulit untuk berjalan. Jadi mungkin berjalan bagi kita mungkin mudah, ya. Jadi sehari-hari kita bisa lakuin. Tapi bagi orang yang nggak bisa untuk lakuin itu suatu hal yang mereka buat frustasi gitu loh. Dan mungkin dari sana saya merasa saya bisa bersyukur untuk bisa berjalan dan bisa melakukan aktivitas yang bisa saya lakukan. Saya Lani dan saya baru dari relawan Kembang, jadi udah yang saya rasakan pada saat kita merasakan hal kecil itu, ibaratnya kayak kita melihat sesuatu, oh iya tidak sengaja ya, ibaratnya kita menjatuhkan sedikit aja makanan gitu ya, berarti kita sayang, kita diangkat gitu, jatuh tapi sudah kotor, tapi sudah terbuang. Jadi itu adalah perasaan kita bukan merasakan bersyukur, tapi penderitaan, oh ya kita telah membuang, walaupun itu hanya 1-2 butir makanan, seperti itu. Ya, terima kasih. Tatap sukacita, kasih syukur tak terucap, kasih namanya Aldo. Oh, Aldo. Oke, kita mundur ya. 3, 2, 1. Membangun ikat bajik dalam perbuatan, ucapan dan pikiran. Jayo. Perkataan dan pikiran. Artinya semua itu kita apa nih? Kita bungkus menjadi lentera hati, ya kan? Di mana? Di dalam misi pendidikan. Tadi Sesium Suci sudah diberitahu ya, apa saja sebenarnya yang merupakan 4 misi dari Suci. Selamat siang, Sesium Suci. Nama saya Lena, saya dari Suci Hospital. 4 misi Suci yaitu misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, dan misi budaya humanis. Benar. Sebenarnya apa sih yang kita peroleh ketika kita memberikan amal ini kepada orang lain? Siapa yang menerima? Siapa yang menerima? Kita sendiri yang menerima, karena kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa.
kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tadi temanya adalah ikrar bajik. Ya, jadi bajik ini kita sampaikan melalui amalnya kita. Ya, jadi ketika kita memberi aja, kita benar-benar membukakan kepala dan badan kita untuk memberi. Jadi kita selalu seperti ini, kita tidak seperti ini. Ya, pendidikan yang seperti apa? Pendidikan itu adalah seperti halnya Sesiung Sejie boleh melihat ya, adanya tanaman kecil di atas meja Sesiung Sejie. Ini adalah menandakan pendidikan dimulai dari bibit-bibit itu yang tumbuh subur, yang akhirnya bisa membuat generasi mendatang adalah generasi yang luar biasa, yang mempunyai kebijaksanaan, dan tentunya ini akan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju. Melalui apa? Pendidikan. Kenapa ada yang namanya budaya humanis di Ciji ini sendiri? Siapa yang ingin menjawab? Kasih universal dalam tindakan nyata. Woi, boleh. Dan ketika semuanya itu sudah menjadi suatu kebiasaan, pastinya kita akan bisa mempunyai kekuatan luar biasa. Karena ini yang kita perlukan. Ini bukan kata Iin ya, ini kata Master Chen Yen. Ya, jadi pendidikan adalah proyek harapan. Ya, untuk menjernihkan hati dan pikiran agar dunia ini aman dan tentram. Jadi semua tadi ini adalah tujuannya mereka tahu yang baik dan yang buruk. Ya, itu adalah filosofi dari pendidikan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kalian adalah sebagai contoh sebuah sekolah, ya. Ini adalah visi dan misi, karena pendidikan itu semua harus mempunyai pedoman, ya. Kita bisa memberikan pendidikan moralitas, pendidikan kehidupan, dan pendidikan manusia seutuhnya. Ya, kita lihat pendidikan di Indonesia dimulai dari Kali Angke. Inilah potret dari Kali Angke di tahun 2002. Terjadi bencana banjir yang luar biasa. Saat itu dari yayasan melihat bahwa ini harus segera ditangani. Ini adalah perjalanan pendidikan yang ada di Jakarta, di Indonesia juga, ya. Sesiung Sejie, tadi kembali saya mengingatkan kembali ya, kalau pendidikan itu adalah proyek harapan. Artinya kita semua mempunyai harapan kepada generasi berikutnya. Kita semua ingin menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik, yang mempunyai kebijaksanaan, dan juga selalu ingat dan berbakti kepada orang tua, ya. Udah kenal saya kan? Belum. Mungkin kayaknya sih masih banyak muka baru ya. Nama saya Yusni. Biasa ya, lebih apa sih di belakang layar. Nah, saya biasanya tuh tahunnya Chen Sang Ning. Tapi ya hari ini share-nya beda sedikit. Saya untuk dikasih kesempatan untuk dalam hati, dalam dana. Jangan. Kalau dengar kata dalam hati, dalam dana, apa yang muncul di benak pikiran Sesiung Sejie? Penggalangan dana mengundang teman-teman untuk bersama-sama berbuat kebaikan dalam bentuk dana yang berasal dari hati, ketulusan hati. Baik. Sesiung Sejie, kita selalu harus menaruhkan hati kita di antara perasaan. Nah, maka itu ada cinta kasih. Pada saat kita dalam hati dan dalam cinta kasih itu, tentu harus banyak orang, betul nggak?
harus sering kita ngomongin masalah dalam hatinya. Kenapa? Biar mereka juga merasakan sukacita, ya kan? Saat bisa ikut bersumbangsi. Nah, lebih banyak orang yang ikut, itulah sumbangsi, tentu kekuatan cinta itu akan jauh lebih besar. Saat kita ketika melihat orang lain susah, jangan kita menunggu lagi. Karena apa? Master selalu bilang bahwa orang yang bisa sumbangsi itu bukan hanya atau berdonasi itu bukan hanya orang kaya. Betul nggak? Sering dengar nggak kata Purna Master? Ya kan? Jadi siapapun, kapanpun, dimanapun kita melihat, kita itu jangan menunggu bahwa saya memiliki baru saya mau bersumbangsi, betul nggak? Maka kita jangan menunggu. Yang penting adalah ya kita saat melihat dan jangan menunggu kita saya kaya dulu deh, tunggu saya mampu dulu deh. Tidak. Jadi seharusnya kapanpun. Kedua, saat hati kita tergerak, kata apa? Setiap orang kalau hati tergerak, itulah kesempatan kita juga. Kenapa setiap hari? Masih ingat nggak kata Master? Kalau setiap hari kita memiliki sebersih niat kebaikan, ya kan? Otomatis dari setiap hari kita bisa membangkitkan niat kebajikan itu, dan setiap hari memulai dengan satu kebajikan. Menolong tidak harus menunggu momentum yang besar atau apa, yaitu seperti kalau setiap hari kita bisa melakukannya. Mengapa? Boleh lagi nggak? Ada yang jawab. Kenapa saja? Kita harus galang hati, galang dana, galang cinta kasih. Ada yang bisa ini? Mengapa? Kenapa kita harus menggalang hati dan galang dana? Karena dari kita untuk kita, jadi apapun yang kita lakukan itu juga memperbaiki kita, kesadaran kita dan pengalaman sekitar kita. Bagaimana caranya kita bisa dalam hati dalam cinta kasih? Sebenarnya semua orang itu dapat memelihara hati yang penuh kasih itu setiap hari yang saya bilang, ya kan? Karena kita bisa mengubah dana kecil itu menjadi cinta kasih yang besar. Setuju nggak? Nah, ini bukan hanya satu tindakan sosial, namun merupakan gerakan yang penuh berkelanjutan. Kenapa yang terus berkelanjutan? Karena apa? Kalau sosial dari satu orang di sini, dia bisa menggalang hati, menggalang cinta kasih. Akhirnya apa? 1 乘 10, 1 jadi 10. Setuju nggak? Kalau 100 jadi 1000. Oke, kalau 1000 jadi 1000 kata isan uliang sebenarnya artinya apa? Tak terhingga ya, sesuatu ya. Nah, sebenarnya dalam hidup ini kita tidak boleh mengabaikan sebuah perbuatan baik yang kecil. Karena apa? Dia bermakna sekali dan berkontribusi terhadap bertambahnya kekuatan cinta kasih. Nah, terutama apa? Kebahagiaan yang kita rasakan dalam melakukan perbuatan baik adalah tidak terukur. Setuju nggak sih sama ceritanya? Nah, jadi dengan sedikit uang kita apa? Dapat menjalin banyak jodoh baik dengan orang yang membutuhkan bantuan. Tentu satu dengan apa? Ketulusan hati kita ya. Membangkitkan cinta kasih, tergerak hatinya, lakukan tindakan sehingga kita bisa apa? Menggalang hati dan menggalang cinta kasih lebih banyak orang lagi. Hari ini ikut kegiatan AP2, training yang kedua. Hari ini saya mengajak ponakan 2, satu lagi, jadi saya ada 3 ponakan. Saya ajak ikut Buddha Suci karena saya merasa ketika saya mengikuti selama 6 tahun di Buddha Suci ini, banyak sekali kegiatan dan kegiatan yang sangat baik, terutama untuk diri kita sendiri ya. Dan sekarang saya mulai mengikuti adanya Sin Fasyang. Yang berkesan untuk saya itu adalah tadi yang mengenai galang hati, galang dana. Artinya kalau kita salah satunya kalau kita mengajak
orang untuk ikut berbuat baik, ikut dalam organisasi Buddha Suci itu, otomatis kita juga menggalang hati mereka agar mereka juga bisa ikut berdana. Berdana itu bukan dalam bentuk uang saja, tetapi dalam bentuk tenaga, pikiran. Itu yang membuat salah satu bahwa itulah jalan untuk kita bisa berbuat baik. Itu di situ yang saya sangat berkesan. Sebenarnya semuanya berkesan. Menurut saya sudah cukup bagus karena biasanya orang image-nya untuk yang pertama-tama training dia berpikir bahwa akan membosankan. Mendengarkan dhamma umumnya manusia itu nggak berkisar lebih jauh dari 30 menit, dia akan bosan. Tapi hari ini sangat menarik. Tadi dengan adanya sedikit seperti opera kecil yang dicontohkan itu sangat menarik sekali buat saya, tuh ide yang sangat bagus. Kemudian dikombinasi pula dengan video-video. Nah ini menurut saya tidak terasa dalam waktu dari jam 8 sampai jam 12 itu saya tidak merasa itu lama, dan itu malah menarik untuk saya. Banyak sekali kata-kata renungan Master Cheng Yen yang saya nggak bisa ngingat, tetapi saya foto karena itu buat pelajaran untuk saya, karena itu sangat berguna sekali. Apalagi kalau misalnya dari dalam keadaan kita, setiap manusia kan pasti berubah, suka ada senangnya, suka ada sedihnya. Nah itu yang menjadi untuk catatan saya pribadi, untuk saya akan baca sebagai penyemangat di dalam hidup saya. Untuk sesama peserta yang lain, saya justru bersyukur saya di sini saya bisa punya banyak teman dari berbagai kalangan, dan saya bisa melihat dari karakter masing-masing yang orangnya sungguh-sungguh semangat. Dari cara menjawab aja semua saya berpikir wah ini sangat hebat gitu. Semua bersaing untuk ngejawab. Sebenarnya saya juga kepengen ngejawab gitu ya. Tetapi saya pikir tadinya pada diam, tapi ternyata semua punya jiwa-jiwa yang semangat di dalam mendengarkan dhamma dan menjawab itu. Artinya mereka yang hadir di sini semua mereka konsentrasi dan sungguh-sungguh. Itu yang saya nilai itu positif sekali. Dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Jaya!